Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi di perbincangan segmen sebelumnya Anda melihat prospeknya di 2021 akan cenderung lebih baik, tapi lebih ke arah di semester kedua di 2021, di mana semester pertama ini juga seiring melihat perkembangan dari vaksin, kemudian juga pemulihan ekonomi global dan juga dengan beberapa indikator lainnya. Tapi di awal tahun 2021 ini sudah terlihat asing masuk kembali ke pasar domestik tidak, Pak Ahmad? Kalau kita lihat asing masuk ya Mas di minggu pertama ya dari 1 Januari sampai 20 Januari itu asing masuk. Nah, terutama di pasar saham Mas, sekitar 11 triliun. Kalau di pasar surat utang itu sekitar 5 triliunan. Jadi kalau kita lihat memang sentimen di pasar saham itu cukup menarik ya, karena kan euforia pemulihan ekonomi dan kemungkinan investor mengantisipasi harga rendah saat ini, jadi mereka pada borong ke saham seperti itu. Oke, apakah ini juga terpilihnya Biden juga menjadi salah satu faktor pendorong juga, Pak Ahmad? Iya, kalau dari pemilihan AS itu lebih ke kepastian kebijakan ekonomi globalnya sih Mas. Kalau kemarin kan sempat bersitegang dengan Cina, itu kan mengganggu alur geopolitik global. Jadi kebijakan globalnya tidak pasti. Kalau ini terpilihnya Biden, seharusnya sih kebijakan global Amerikanya lebih predictable lah daripada sebelumnya, seperti itu. Oke, tadi Anda katakan perbaikan mungkin akan terjadi baru di semester kedua di 2021. Apakah di semester pertama di 2021, baik itu dari pelaku industri ini masih melihat perkembangannya akan seperti apa begitu? Ya, kalau kita lihat di semester pertama sih kami cenderung memandang bahwa bisnis itu lebih ke melihat perkembangan lebih lanjut, terutama kan dari perkembangan COVID kan juga cenderung mengkhawatirkan ya, karena kan peningkatan kasus barunya kan melonjak tajam tuh, sekitar di atas 10 ribuan. Jadi kalau seberapa cepat seberapa bagus pemulihan ekonomi depan, ya kemungkinan besar sih semester kedua sih terlihatnya. Jadi kalau bisnis itu ada jeda sih. Mereka di awal-awal pemulihan itu tidak serta-merta langsung ekspansi kayak gitu. Kalau mereka akan nunggu perkembangan perekonomian lebih lanjut, kalau misalkan udah pertumbuhan ekonomi tinggi, maka mereka optimis untuk menggenjot ekspansi seperti itu dan menerbitkan surat utang kayak gitu. Baik. Pak Ahmad, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih, sehat selalu Pak Ahmad. Ya. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Pevindo, dan tadi kita membahas menilik peluang untung surat utang pemerintah di 2021. Dan berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.